Hai, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi bersama saya Siti Sumarlin di Atta Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu sehat ya dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, dan unsur pembangun teks cerita inspiratif, mudah-mudahan masih ingat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Simak terus ya. Baik, sebelum kita mulai ke materi, kita akan melihat terlebih dahulu tujuan pembelajarannya apa sih. Lihat baik-baik ya. Baik, kita mulai saja materinya. Sekarang kita akan membahas tentang yang pertama ada struktur, kemudian yang kedua ada kaidah kebahasaan, dan yang ketiga ada analisis kaidah kebahasaan dalam sebuah teks cerita inspiratif. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada struktur. Nah, untuk struktur teks cerita inspiratif ini ada apa saja sih? Yang pertama ada orientasi. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Jadi rangkaian peristiwa ini dari awal sampai timbul konflik ya. Kemudian yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada resolusi, dan yang terakhir ada koda. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan awal. Jadi apa aja yang dikenalkan itu bisa jadi tokoh ataupun tempat. Kemudian yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini dibahas dari awal mula peristiwa itu terjadi sampai akhirnya masuk ke tahap klimaks ya, itu masuk ke rangkaian peristiwa. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Nah, di komplikasi ini merupakan puncak masalahnya, itu ada di komplikasi. Kemudian yang keempat itu ada resolusi. Jadi untuk resolusi ini masalah sudah mulai reda dan menemukan penyelesaiannya. Dan struktur yang terakhir ada koda. Nah, koda ini bagian penutup ya. Jadi untuk bagian penutup ini biasanya berisi kesimpulan atau pesan moral yang bisa diambil dari teks cerita inspiratif tersebut. Nah, itu tadi merupakan struktur dari teks cerita inspiratif ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan ini saya berikan contoh, jadi bisa diperhatikan baik-baik untuk contoh dari struktur teks cerita inspiratif. Baik, itu tadi contoh teks cerita inspiratif berdasarkan strukturnya. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada apa saja? Yang pertama, menggunakan kata keterangan. Kemudian yang kedua, menggunakan konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat majemuk. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, menggunakan kata keterangan. Jadi keterangan ini dalam bahasa Indonesia ada keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, keterangan cara, dan keterangan tujuan. Untuk contohnya bisa dilihat ya. Yang selanjutnya konjungsi intrakalimat dan antar kalimat. Nah, untuk konjungsi intrakalimat pengertiannya adalah konjungsi yang menghubungkan antara kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Nah, untuk jenis dari konjungsi intrakalimat ini ada konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Nah, untuk konjungsi koordinatif ini contohnya ada dan, serta, tetapi, sedangkan, dan lain-lain. Sementara untuk konjungsi subordinatif itu ada karena, bahwa, sehingga, agar, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya konjungsi antar kalimat.
Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Jadi dia muncul setelah titik ya, biasanya konjungsi ini. Contohnya apa saja? Ada oleh karena itu, akan tetapi, oleh sebab itu, namun, dan lain-lain. Nah, itu tadi untuk konjungsi. Yang selanjutnya yaitu kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk ini ada dua ya, yaitu yang pertama ada majemuk setara dan yang kedua majemuk bertingkat. Untuk majemuk setara, ciri-cirinya adalah memiliki hubungan koordinatif. Jadi konjungsi yang digunakan pun itu konjungsi koordinatif. Contohnya dan, tetapi, sedangkan, serta, dan lain-lain. Dan kalimat ini juga merupakan kalimat yang dapat dipisahkan ya. Jadi antara klausa yang satu dengan klausa yang lain dalam satu kalimat itu dapat dipisahkan. Contoh, ibu memasak nasi. Kalimat keduanya, adik bermain bola. Nah, kalau digabungkan, ibu memasak nasi dan adik bermain bola. Itu contoh dari kalimat majemuk setara. Kemudian yang kedua ada majemuk bertingkat. Nah, kalau tadi yang setara menggunakan hubungan koordinatif, untuk bertingkat menggunakan hubungan subordinatif dan konjungsi yang digunakan juga merupakan konjungsi subordinatif. Contohnya ada agar, bahwa, karena, sehingga, dan lain-lain. Untuk contohnya kita bisa lihat ya. Baik, itu tadi materi tentang kaidah kebahasaan. Dan sekarang kita masuk ke analisis sebuah teks cerita inspiratif berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada. Jadi nanti kita menganalisis ada atau tidaknya kaidah yang muncul dalam teks tersebut. Simak baik-baik ya. Nah, ini dia hasil analisis teks berdasarkan kaidah kebahasaannya. Nah, contoh-contoh ini hanya beberapa saja ya. Nah, untuk yang lain yang lebih lengkapnya kalian bisa memperhatikan kembali teks tersebut dan disesuaikan berdasarkan kaidah kebahasaan yang ada. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, itu tadi materi pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen karena itu bisa jadi semangat buat saya untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.